Ya? Afwan, ana la astati' usaidak. Ente tidak punya penunjuk alamat yang jelas. Okay, no problem. I can searching alone. Ya Ahmad, ana punya sahib orang Bali asli. Yumkin huwa sayusaidaka. Ismuhu Made. Okay, thank you. Bye. Ini rumah Pak Made. Iya, betul. Pak Made ada? Lagi kerja. Kerja di mana? Supir taksi. Taksi driver. Supir taksi, iya taksi driver. Ente siapa? Kamu sendiri siapa? Ane Ahmad. Ane kesini pengen nyari Pak Made. Kamu siapa? Kamu nih sebenarnya mau cari Pak Made apa mau tahu nama saya sih? Siapa tuh Arab? Nyari Bapak. Harim. Ane pengen ketemu Pak Made gimana? Kamu telepon perusahaannya aja ya. Mau saya orderin? Sudah, gak usah. Biarin, dia pasti bisa. Ayo, nanti kamu telat. Ayo. Harim. Ane ikut ente ya. Apanya kamu? Dia punya nama tahu? Dia aja nggak ngasih tahu namanya siapa ke Ane. Ya udah, Ane panggil Harim aja. Ahmed, kamu saya kasih nomor telepon perusahaannya aja ya. Sudah, gak usah. Biarin. Bantuin orang apa jeleknya sih? Untuk apa kamu cari Pak Made? Paling juga niatnya nggak baik. Ane datang ke sini niat baik, pengen nyari Pak Made. You salah orang. Sudah, kami mau kerja. Gak ada waktu basa-basi. Sana pergi. Ayo. Tapi Ane pengen ngomong sama nih Harim. Hei Arab, dia tuh punya nama tahu? Namanya Ayu. Lebih baik kamu cari pertolongan saja di tempat lain. Ayu. Artinya cantik kan? Emang cantik sih. Oh ya, Ane boleh minta nomor telepon atau nomor taksinya Pak Made? Jangan cengengesan kamu ya. Udah gede. Kamu jangan kasar gitu dong. What's wrong, man? Ane lagi ngomong sama nih Harim, bukan sama lu. Nantang kamu ya? Udah. Nantang. Apa itu nantang? What do you mean? What do you mean? Ahmed, kamu saya kasih nomor teleponnya Pak Made, kamu telepon aja ya. Thank you. Kamu nggak boleh kesel gitu, anak. Sopan nih orang. Udah, yuk berangkat. Halo, Mister. Tuan Ahmed. Ente Pak Made. Ya. Duduk, ayo. What can I do for you? Gini, Ana dikasih tahu nih, katanya ente bisa bantuin Ana buat nyari wanita ini. Yomada. Penari Bali. Iya, katanya sih dia penari Bali di sini. Terus kemana saya antar sekarang? Justru itu permasalahannya. Ana nggak punya alamatnya sama sekali.
Wah, susah kalau nggak ada alamatnya. No way. Impossible itu bisa ditemukan. Tapi ente tahu tempat ini kan? Oh, ya. Ini saya tahu ini. Tapi bangunannya sudah berubah, Tuan. Ya udah, kita ke sana dulu aja. Gimana? Ya. Oh, ada di sana, dia di sana. Ini buahnya, Bu. Iya, dia sekarang itu jualan sayur di sana. Tapi Rahayu yang aneh cari itu penari bukan tukang sayur. Bener ini dan dia sekarang sedang jualan sayur di sana. Sini sini saya antar. Sebentar, sebentar. Apa betul ini Ibu Rahayu yang kita akan cari? Bapak, makanya kita lihat dulu ke sana biar semuanya itu jelas. Sini sini. Bu Rahayu, nih dicari sama anakmu nih dari Arab. Anak siapa, Bu Putu? Ini anakmu bukan? Bu, Ibu Rahayu ke? Iya, tapi siapa di foto ini, Pak? Ibu dulunya penari. Penari apa, Pak? Dari dulu saya jualan sayur. Oh, berarti bukan Ibu yang di foto itu ya? Bukan, Pak. Foto ini kan cantik. Jadi ibu bukan ibu aneh nih? Bukan, Tuan. Suami saya orang Jawa. Aduh, Pak. Susah benernya nyari ibu aneh nih. Aduh, masa bapaknya Tuan tidak meninggalkan alamat? Nggak sempat, Pak. Tapi Bapak Aneh sih berpesan suruh nyari ibu Aneh di Bali. Wah, kalau begitu bagaimana kalau kita telepon saja dia? Nggak mungkin orang udah mati bawa-bawa HP. Maaf, Tuan. Jadi bapaknya Tuan sudah mati ya? Aduh, saya mau ke belakang, Tuan. Bu. Ente Bu Rahayu ya? Ibu kenal dia? Boy, cepetan nih! Boy! Cepetan, Tuan Ahmad! Tuan Ahmad! Waduh, sial. Ini pasti turis penipu ini. Rugi dah. Mana taksinya belum dibayar. Tuan Ahmad! Tuan Ahmad! Hah? Okay, I have your name here, and I need your sign here. Okay, no problem. Here? Yeah. And this is your room, 307. Enjoy your night. Thank you so much. Yeah. Bye. Selamat malam. Malam. Good night, sir. Loh. Kamu lagi? Oh, jadi ente kerja di sini? Sorry. Tarif semalamnya berapa? Dalam dolar, sir? Iya, dolar. Semalamnya $100. Mau berapa malam? Sorry, tadi dompet sama paspor Aneh hilang. Jadi duitannya tinggal segini. Ini sisanya.
Astagfirullah. Ini 1 real. Miskin aneh. Kalau kerampokan kenapa nggak lapor polisi? Udah sih. Enggak. Aneh mau tidur. Mana kuncinya? Ini kuncinya 108. Terima kasih ya. Ayo, saya langsung ya. Makasih ya, Gede. Nggih. Pak, saya pulang ya. Iya. Hati-hati ya. Ya. Yuk, Ya, Pak. tadi ada turis itu ke sini. Oh, Ahmed, Pak, namanya. Bapak udah ketemu sama dia? Sudah, tapi dia tuh penipu. Dia tuh main kabur saja. Belum bayar taksinya Bapak. Loh, dia itu nginap di penginapannya Ayu loh, Pak. Nginep di hotelnya Ayu. Wah, kalau begitu kebetulan. Duit aja nggak punya. Gimana mau nyari ibu aneh? Beruning, Tuan. Pak. Kemarin kemana aja? Aneh tungguin di pasar sampai malam. Saya yang cari Tuan ke sana, ndak ada. Tas aneh kebawa sama orang, Pak. Aneh kejar orangnya. Nggak ketemu. Waktu saya ke toilet itu. Iya, betul. Maaf ya, Pak. Aneh belum bisa bayar uang taksi. Terus, kamu sudah lapor sama polisi? Ya udah sih, cuman dicuekin aja. Sial ini. Ya sudah, kamu udah saya pikirkan uang taksi itu. Ya, lupakan saja. Enggak. Aneh janji, aneh bakal cari uang buat bayar uang taksi. Ya, kalau begitu, Bapak mau kerja dulu. Oke, Pak. Aneh juga harus pergi karena aneh kan udah nggak punya duit lagi. Jadi, aneh nggak bisa bayar uang penginapan. Perut udah lapar kayak gini lagi. Duit aja ya, tinggal 1 real. Beli minumnya nggak cukup. Tuan, belum ketemu ibunya? Belum. Dan saya sekarang bingung harus mencari kemana lagi. Bagaimana kalau tinggal di tempat saya saja? Maksudnya, saya nginep di tempat Pak Made. Iya. Sambil mencari-cari ibunya. Ayo. Kamu ngapain sih di sini? Bapak! Ada apaan sih? Bapak ngajak nginep Arab ya? Iya, Bapak yang ngajak ke sini. Bapak kok percaya gitu sih?
Masya Allah. Aneh nggak bohong. Kalau nggak percaya cek aja ke Arab. Ngapain? Jauh banget, ongkosnya mahal tau. Ih, bikin kaget aja sih. Aneh pengen yang itu tuh. Iya, aku juga mau. Lagian kamu udah banyak banget tuh makannya. Ayo, tidak boleh begitu. Dia itu makannya kayak orang habis macul sawah 1 hektar, Pak. Tuh lihat. Aneh itu belum makan seharian. Salah sendiri. Gimana mau makan? Uangnya nggak punya. Cari duit dong. Kerja, works. Kamu kerja biar dapat uang receh. Receh. Apa tuh? Doku. What is doku? Udah, susah ngomong sama kamu. Mana ngerti kamu bahasa nenek moyang kita ya, Pak? Udah, Wana Med. Habisin aja makanannya. Ya, Pak. Selamat malam. Malam gede. Ayo, makan bareng-bareng. Sudah, Pak, sudah. Makasih. Maaf ganggu loh. Gak apa-apa. Ngapain kamu di sini? Halo gede. Gede, kamu tunggu luar aja ya. Ntar aku kesana. Gede pacar ente. So tau kamu, dia cuma temen doang tau. Yuk. Kok bisa siarap di sini? Nggak tahu, katanya dompetnya hilang. Dan dia lagi cari ibunya yang pernah di Bali. Mungkin dia nipu itu. Biar bisa numpang makan dan tidur di sini. Nggak tahu. Oh iya, yuk. Ada film baru loh. Besok nonton ya. Aku lagi males nonton. Gimana kalau makan malam saja? Sayang duitnya. Ya, kan gak setiap hari ini. Bukan masalah sering atau jarang. Tapi kalau aku masih bisa makan di rumah, aku nggak mau makan malam di luar. Ya, ini kan cuman aku sama kamu saja. Ayo. Itulah masalahnya. Aku nggak mau manfaatin ajakan kayak begini. Sebenarnya kayak kalau kamu antar jemput aku tuh aku kurang nyaman. Nanti takut jadi kebiasaan aku. Loh kok bisa? Aku tuh malah bahagia loh bisa antar jemput kamu. Aku tuh malah merasa seperti gentleman. Itu dah. Sebegitunya kamu. Memangnya kamu gak senang aku antar jemput? Aku takut ketergantungan aja. Nanti kalau satu hari tiba-tiba kamu nggak bisa jemput aku, nanti aku jadi repot cari tumpangan yang lain. Pokoknya aku akan antar jemput kamu sampai kapanpun. Titik. Ya nggak bisa lah. Satu hari nanti kan pastikan kita punya kehidupan masing-masing. Loh, tapi kan... Ayo. Iya, Pak. Aku masuk dulu ya, dipanggil Bapak. Nggih, nggih. Ganggu saja. Hei, Bengong aja. Nama ibu kamu siapa sih? nama ibu Ane Bu Rahayu. Ane udah pindah ke Arab waktu Ane kecil. Jadi Ane udah gak inget lagi dia tinggal di mana. Mukanya aja udah lupa. Kecuali lihat foto ini. Ayah kamu meninggal karena apa? Kanker.
Emangnya waktu kamu pisah sama ibu kamu udah nggak pernah kesini lagi? Pernah sih waktu umurannya 10 tahun. Cuman pas aneh samperin ke rumahnya, ternyata dia udah pindah. Jadi, ya lose kontak sampai sekarang. Kenapa ibu kamu nggak ikut kamu aja ke Arab? Kata bapak aneh sih dia nggak mau. Soalnya dia kan penari di sini. Jadi dia pengen jadi penari besar di sini. Terus kenapa nggak papa kamu aja yang ikut pindah ke sini? Bapak aneh tuh guru di Arab. Jadi malah mungkin ada pindah. Oh ya, pacar ente mana udah pulang? Bukan pacar, Calon husband. cuma teman. Just friend. Oke. Udah, aku udah ngantuk. Kamu awas ya, kalau sampai masuk kamar aku lagi, aku jotos kamu. Apa itu jotos? Ini jotos. Jotos itu tonjok hasilnya bonyok. Yeah, I know. Scale. Kalau serem aku kuburan. Dah. Bapak itu udah pernah lihat ada bule, turis yang suka melamun. Biasanya turis itu berjemur di pantai. Sudah itu dia nongkrong-nongkrong sambil minum di kafe. Ya, gak enak aja nggak punya duit. Nah, bagaimana daripada kamu melamun, bagaimana kalau kerja? Mau duit enggak? Mau, Pak? Nah, kerjanya seperti Bapak. Jadi supir taksi. Mau enggak? Supir taksi. Iya. Iya tuh, siapa tahu nanti kamu malah bisa ketemu sama ibu kamu pas lagi narik taksi. Pokoknya kamu jangan terlalu banyak mikir. Just do it, ya. Just do it. Iya, just do it itu duit, duit, duit. Ya duit kamu juga. Ya, Pak ya? Iya. Loh. Aduh, Pak, ini kelewatan, Pak. Belok kiri. Maaf, Bu. Saya nggak tahu. Masa jalan ke bandaranya kamu nggak tahu? Saya supir baru. Kalau mau jadi supir, belajar hafalin jalan dulu. Ayo cepat, saya sudah terlambat nih. Makasih ya, Mas. Oke, Mas. Ahmad, Hey. kamu ngapain di sini? Ya, Pak Ma ada yang bilang kalau ada tamu yang mau nginep, bawa aja ke sini. Tadi aja aku sampai kesasar 5 kali. Terus kamu nanya orang? Iya sih, cuman tetap aja nyasar. Oh ya, ente kan punya utang ke Ane nih. Utang apaan ya? Uang tips buat tamu itu. Jadi, ente traktirannya. Nggak mau. Ntar pulang biar Ane jemput ya. Aduh, nggak usah deh. Lagian kamu mau jemput aku pakai apaan? Jalan kaki. Udah sana kamu kerja lagi aja.
Ya udah kalau gitu. Ane pergi dulu ya. Udah. Hey, Kamu ngapain di sini? jemput ente dong. Taksi kan untuk cari duit. Ane hari ini dapat penumpang banyak. Ya, tapi kan itu untuk setoran. Udah, pokoknya tenang aja. Ane hari ini banyak dapat tips. Jadi hari ini Ane pengen traktir ente. Baru saja pergi sama orang Arab supir taksi. Makasih, Pak. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Mau menjemput Ayu nih? Iya. Aduh, Ayu tadi sudah berangkat sama Wan Ahmed. Si Arab itu? Nih? Emangnya dia siapa, Pak? Dia tinggal di sini? Iya, Bapak yang ngajak dia di sini. Soalnya dia ada punya uang. Terus dia tuh kesini mencari ibunya. Uang dan dokumennya hilang. Anu, Bapak mau kerja dulu ya? Pak, saya saja. Boleh. Ada apa deh? Bisa bicara sebentar? Kenapa sih? Aku kan lagi kerja. Nggak enak kalau dilihat manajer. Aku tadi telepon HP kamu nggak aktif. Aku cuma mau bilang, nanti sore aku jemput ya. Soalnya kemarin waktu aku jemput kamu sudah pulang sama si Arab. Dan tadi pagi aku jemput di rumah, kamu juga udah berangkat sama si Arab. Kebetulan aja kok. Tapi nanti aku jemput ya. Nggak usah deh, aku pulang sendiri aja ya. Pokoknya nanti sore aku jemput kamu. Ya? Ya udah deh, terserah kamu. Aku kerja lagi ya. Yuk. Bapak, udah nggak narik? Bapak mau pulang ke pool dulu. Ayo nebeng ya. Loh, kamu tidak dijemput sama Gede? Nggak mau, nanti jadi kebiasaan. Dikira Ayu ngasih harapan. Gede itu senang sama kamu kan? Mana aku tahu, Pak. Aku sih nganggap Gede cuma teman biasa aja. Ayo nih bagaimana sih? Gede itu begitu perhatiannya sama kamu, itu pasti ada maunya. Aku sih dari awal tuh sebenarnya nggak mau diantar jemput, Pak. Cuma dianya aja yang maksa. Gede itu orangnya baik kok. Ya, Bapak, kalau urusan baik, tukang cendol di pinggir jalan juga baik, Pak. Nah, bisa saja. Ayo. Yuk, kamu itu harus bantu. Ahmed untuk mencari ibunya. Kamu tinggal perbanyak itu foto ibunya, lalu kamu sebar. Ahmednya aja nggak minta kok, Pak. Ya, anak itu perlu bantuan tapi tidak minta. Nyari itu kan butuh kendaraan, Pak. Mau pakai apa? Ya, pakai sepeda. Motor ada, cuma tidak bisa jalan. Bikin repot aja sih tuh anak, Pak.
Kenapa motornya? Ini udah lama tidak hidup. Rusak deh. Maunya Bapak perbaikin. Bapak perbaikin untuk kamu. Biar bisa mencari ibumu. Biar irit ongkos. Ya udah, biar Ani aja yang benerin ya, Pak. Oh, boleh kalau bisa. Gaya kamu, kayak bisa benerin motor aja. Ani dulu sempat punya motor. Bapak punya motor dari tahun jebot sampai sekarang nggak pernah bisa benerin motor rusak? Ayo nih bisa saja. Nih, minum kopi dulu biar bisa benerin motor. Pak. Ente bantuin Ani. Ogah. Ayo, kamu bantuin ini Tuan Ahmed di rumah, ya. Kamu sekarang kan libur. Nah, Bapak kan mau kerja soalnya, ya. Ya, Pak. Asik nih ditemenin cewek. Ih, GR banget sih. Bensinnya habis. Aduh, mana pom bensin jauh lagi? Kita jalan kaki aja ya. Ya iyalah, masa lari? Ayo. Bensinnya habis. Hai Gede. Ayo ikut. Ayo. Ahmed, aku ikut sama Gede ya. Ya. Tidak apa-apa kok aku sendiri. Kamu hati-hati ya. Jangan nyasar. Itu motor butut punya siapa? Ini ya Bapak, sengaja dipinjam Ahmed untuk cari ibunya, biar ngirim ongkos katanya. Arab gembel aja kok diurusin sih? Ya nggak apa-apa lah nolong orang, biar aku dapat pahala. Dapat capek iya. Kamu kenapa sih? Kamu nggak suka ya sama Ahmed? Aku tuh nggak suka. Itu kayaknya manfaatin kamu dan bapak kamu. Enggak lah, aku yakin dia nggak kayak gitu. Buktinya sekarang dia mau jadi supir taksi karena dia lagi nggak punya uang. Ntar sore aku jemput kamu lagi ya. Aku nggak mau kalau si Arab itu yang antar jemput kamu. Iya, asal kamu datang tepat waktu ya. Iya. Setengah jam sebelum kamu kerja selesai, aku jemput ya. Iya. Wih, Ahmad, gimana motornya? Beres? Udah bisa jalan kok. Bagus. Tapi Pak, kalau misalnya ibu Ani nggak ketemu nih,
Ane harus gimana ya? Tidak ada yang tidak bisa di dunia ini. Ya, orang bapakmu aja dari Arab bisa ketemu ibumu di Bali kok. Cuman Ane harus nyari di mana lagi, Pak? Pasti ada jalan. Keluarga bapakmu tidak ada yang punya alamatnya? Nggak ada. Begini, nanti Ayu akan membantu kamu. Foto itu diperbanyak, lalu kamu sebarkan. Pakai saja motor itu, ya. Bagus juga, Pak, ide. Iya, iya, iya. Bersamamu aku merasa tenang. Bersamamu aku merasa hidup. Hanya bersamamu aku merasa berarti. Di sisimu aku merasa damai. Di pelukmu aku merasa teduh. Dan hanya cintamu yang ingin selalu ku miliki. Selamat malam, Pak. Oh, selamat malam. Bagus juga idenya. Ya, Bapak yang ngusulin. Sekarang Tuan Ahmed lagi keliling nyebarin ini dengan sepeda motornya. Kalau memang benar dia mencari ibunya, kenapa sulit sekali ya, Pak? Ya, karena dia tidak punya alamat. Itu berarti dia bohong. Biar Bang saja di sini. Aku sih percaya kalau Ahmed itu nggak bohong. Pasti dia bohong, pasti. Saya percaya itu. Halo semua. Sampai mana kamu nyebarinnya? Jauh banget. Saking jauhnya, Ane mau pulang sampai ke Sasar dulu. Sasar. Yaudah, ntar kamu aku bantuin ya. Ya. Halo Gede. Pak, ada suara telepon, Pak. Sebentar ya. Aku juga mau ganti baju dulu ya. Saya kasih tahu ke kamu ya. Jangan sekali-sekali antar jemput Ayu lagi. Ayu itu tanggung jawab saya. Emang kenapa? Ente bukan pacar ya kan? Saya ini teman dekatnya. Iya, teman dekat. Bukan pacar or calon suami. Kamu ini mau apa ya? Tuan Ahmed. Nah, menurut yang nelpon tadi, dia tahu Ibu Rahayu. Ini alamat yang perlu dicari. Ini di mana, Pak? Nanti saya kasih denahnya. Nanti kamu aku anterin deh. Aku minta izin kerja setengah hari dulu ya. Kenapa nggak habis kerja saja? Kan tempatnya cukup jauh. Kalau nunggu habis pulang kerja nanti kemalaman. Tapi ntar kita naik motor ya? Iya, tapi jangan sampai bensinnya habis lagi ya. Oke, ntar kalau perlu kita bawa bensin cadangan ya. Emangnya makanan bisa ditenteng? Kalau bensin ditenteng nanti bisa meledak ya, Pak? Akulah cintamu, akulah kekasih.
dengar di sanggar sini ada yang namanya Ibu Rahayu. Ibu Rahayu ada, Bisa ketemu sama Bu Rahayu? tapi maaf mas, Ibu Rahayunya sedang pergi dengan rombongan tari. Mereka ada undangan di Sulawesi. Tapi tunggu, Bu Rahayunya yang ini kan? Ya, mirip sih dengan Ibu Rahayu. Di ibu saya, Pak. Teman saya ini baru datang dari Arab, Pak. Dan dia kesini untuk mencari ibunya. Kira-kira Bu Rahayu kapan pulang ya? Kira-kira 3 hari lagi mas. Oke, kalau gitu 3 hari lagi nanti kita kesini lagi ya, Pak ya? Boleh? Oke, nggak masalah asal pasti. Kalau gitu, makasih ya, Pak. Ya, sama-sama. Permisi dulu, Pak. Tari. Aneh benar-benar nggak nyangka ya bisa ketemu secepat ini. Emang terus kalau udah ketemu, kamu mau ngapain? Ngapain? Aneh aja nggak tahu. Emang ente punya ide? Nggak tahu. Kamu belajar bahasa Indonesia dari mana sih? Sama ayah Aneh. Soalnya dulu kalau di rumah, ayah Aneh sama Aneh itu suka bahasa Indonesia. Dan dia bilang, Aneh tuh harus lancar bahasa Indonesianya. Hebat ya, bapak kamu? Ya. Wan Ahmad, tadi ada yang telepon lagi. Nah, dia katanya tahu Ibu Rahayu, ini alamatnya. Ini sih lebih jauh lagi, Pak. Harus berangkat dari pagi nih. Aku cuma minta izin sehari doang lagi. Ya udah nggak apa-apa. Aneh bisa sendiri kok, asal dikasih petanya aja. Ya, nanti Bapak yang ngasih rutenya. Nah, terus yang tadi bagaimana? Nggak jelas, Pak. 3 hari lagi baru jelas. Orangnya lagi nggak ada. Oh begitu. Nah, tapi kalau besok, kamu tuh harus bawa telepon. Biar kita tuh bisa telepon-teleponan. Baik, Pak. Ya. Makasih ya. Ya. Halo? Iya, Pak. Nggak ada kabar. Ahmad ngabarin Bapak nggak? Ya udah, aku telepon dulu ya, Pak ya. Ayu, memangnya kenapa sih Arab? Dia dari tadi pagi pergi ke kota, tapi sampai sekarang belum ada kabar. Sudah, biarin saja. Dia kan bisa lapor polisi atau lapor dubes Arab. Kok malah kamu yang repot sama bapak kamu? Aku sama Bapak nggak ngerasa direpotin kok. Ayu, kamu kok sekarang jadi merhatiin dia terus sih? Dia itu kan tinggal sama kita, jadi ya jadi tanggung jawab kita. Udah usir aja, usir. Kamu nih, kok sinis banget gitu sih? Iyalah. Ayo berangkat. Jadi alamat yang Aneh cari udah kelewat ya, Pak? Ya, alamat yang Tuan cari sudah lewat desanya. Terus, Aneh harus gimana nih ya? Nginep saja, Tuan. Jalanan sudah gelap. Nanti nyasar lagi ke kuburan. Di daerah sini penginapan di mana? Di rumah PRT saja. Gratis. Rumah PRT di mana ya? Mari kita antar.
Udah, nanti pasti dia telepon kalau dia perlu bantuan kita. Tapi kok teleponnya bisa mati ya, Pak? Ya bisa saja kalau di sana ada sinyal. Tapi kalau dia kesasar, pasti bisa pulang. Kalau dia dirampok nanti gimana, Pak? Apanya yang dirampok? Sekarang dia kan jadi turis miskin. Ih, Bapak. Kenapa lagi di motor? Bersamamu aku merasa tenang. Bersamamu aku merasa Bensinnya habis lagi. hanya bersamamu aku merasa berarti. Di sisimu aku merasa damai. Di pelukmu aku merasa teduh. Dan hanya cintamu yang ingin selalu ku miliki. Ku ingin kau selalu ada, menemaniku, mencintaiku. Ku ingin kau selalu ada, hingga nafas lepas dari ragaku. Halo? Halo? Kamu kenapa sih kemarin seharian kok teleponnya nggak aktif? Nggak ada sinyal. Terus kenapa kamu nggak pulang? Ane kesasar udah jauh. Tapi tenangnya sih, Ane bentar lagi nyampe alamatnya. Ya udah, tapi kamu jangan bikin orang khawatir ya. Ya udah, ntar Ane telepon balik ya. Bener ya? Oke, dadah. Nyasar kemana? Kuburan. Kamu kok sini segitu sih? Kamu tuh jangan terlalu merhatiin dia. Ini Ibu Ane 20 tahun yang lalu. Masih muda. Iya, Ibu Rahayu yang di sini sudah tua, Tuan. Tapi namanya Rahayu kan? Iya, betul. Ibu Rahayu namanya. Itu siapa? Nah, itu Ibu Rahayu. Hah? Masa Ibu Ane tua ini? Akulah cintamu, akulah Jadi beneran, nenek itu minta kamu untuk jadi anaknya? Iya, dia kan nggak punya anak. Jadi dia nyuruh Ane untuk nerusin jadi penjaga pura. Gila. Udah jauh, salah, nyasar lagi. Bener-bener arah paling sial. Udah kayak gitu, paling miskin lagi. Sekarang gila. Ente yang gila, nyengir mulu. Oh ya, yang besok kamu mau ke Sanggar Tari itu aku anterin ya. Soalnya kan katanya besok Ibu Rahayu udah pulang kan? Iya sih, cuman Ane nggak yakin. Siapa tahu.
ke bandara ya, Mas? Halo? Iya, saya lagi perjalanan ke bandara nih. Iya, mudah-mudahan nggak ketinggalan pesawat. Iya, tadi saya ketemu pejabat LSM, makanya rada molor. Iya. Oke. Terima kasih. Halo. Iya, halo. Saya sudah di taksi menuju bandara. Iya, sampaikan ke petugasnya ya, saya on the way. Oke, makasih. Mas, bisa lebih cepat ya? Iya, Bu. Iya. Saya sudah turun dari taksi nih. Kamu di mana? Iya. Iya. Ibu Rahayu, pesawatnya tinggal menunggu ibu saja. Oh iya, oke. Mirip ya? Iya, Pak. Aneh yakin ini tuh Ibu Rahayu. Tadi waktu di taksi kamu nggak sempat ngobrol sama dia? Belum sempat, soalnya pas di taksi dia nelpon terus. Mukanya aja kagak jelas. Ya. Tapi dengan kartu ini kan ada alamat kantornya. Kita pasti akan temukan alamatnya, ya. Kamu temui Gede. Gede tuh kerja di situ, ya. Gede temen Ayu? Iya. Kamu temui Gede, Bapak telepon dia, ya. Baik, Pak. Jadi kamu ngajak saya ke sini hanya untuk ngomongin ini? Iya. Oh, ini ndak ada ini yang namanya Ibu Rahayu Agung di kantor saya. Ndak ada. Tapi nama kantornya sama kan? Sama kantor ente, Art Foundation. Iya, tapi semua orang bisa bikin kartu seperti ini. Dan yang namanya Ibu Rahayu itu juga banyak. Ndak ada. Ya, ente bisa kan bantu tanya ke yang lain? Saya tahu semua orang di kantor saya itu, cuma saya tahu. Ngerti ndak kamu? Ya udah deh, makasih ya. Rap, sebentar. Apaan? Saya mau ngomong sama kamu. Ini soal Ayu. Kenapa Ayu? Asal kamu tahu ya, saya ini mau melamar Ayu. Oh, jadi ente sama Ayu punya hubungan? Iya, dia itu calon istri saya. Tapi dia bilang sih ente cuma temennya. Itu urusan saya sama Ayu. Kamu nggak perlu komentar dan nggak perlu macam-macam. Dan jangan lagi ngodain Ayu ya, apalagi sampai antar jemput Ayu. Itu tanggung jawab saya. Ngerti kamu? Oke. Ane itu cuma numpang di rumahnya. Ya kenapa kamu nggak cepat-cepat pergi dari rumah Ayu? Supaya saya tidak terganggu hubungannya gara-gara ada kamu di situ. Iya, Ane janji ya. Setelah Ane ketemu sama ibu Ane pergi dari rumah Ayu. Bagus lah. Tapi Ane mau nanya. Ente cemburu sama Ane? Ngapain saya cemburu sama kamu? Nggak ada gunanya. Ada lagi yang pengen ngomongin? Nggak ada. Tahu. Arab. Akulah cintamu, akulah kekasih. Gede bilang mau ngelamar aku. Iya. Dia juga nyuruh Ane supaya Ane ngejauhin ente. Terus dia juga nyuruh supaya Ane cepet-cepet pindah dari rumah ente. Oh ya? Terus kamu bilang apa? Ya, Ane tanya aja. Ente cemburu sama Ane. Terus Gede bilang apa? Ya, dia sih cuma bilang
ngapain juga cemburu sama Ane. Tapi yang jelas Ane nggak peduli soal itu. Ane datang ke Bali cuma untuk mencari ibu Ane. Nanti biar aku bantuin cari ya. ID card-nya mana? Nanti aku fotokopi dulu ya. Nanti yang aslinya kamu pegang. Temen aku ada yang jago banget untuk cari informasi kayak begini. Makasih ya. Ente tuh baik banget. Imbalannya mana? Imbalan? Imbalan apa? Ane aja lagi miskin. Mau ngasih apa ke ente? Tapi tetap keren kan? Pede banget sih kamu, GR. Ane ngerasa deh. Semenjak kenal sama ente sama Pak Made, terus tinggal di rumahnya, Ane ngerasa kayak di rumah sendiri. Kamu nanti mau tetap tinggal di Bali atau kamu pindah ke Arab kalau kamu udah ketemu sama ibu kamu lagi? Kayaknya sih Ane mau tetap di Bali ya, supaya bisa tetap dekat sama ente. Pede banget sih kamu. Emangnya aku mau deket sama kamu? Oh, jadi ente mau nikah sama Gede? Ya ampun, enggak lah. Dia tuh cuma teman. Tapi dia ngeklaim kalau ente calon bini. Itu kan urusan dia. Kamu kenapa senyum-senyum? Ya, senang aja kalau ente belum punya pacar. Yuk. Sorry telat. Kok tumben ya ketemuan di luar? Aku mau ngomong langsung aja sama kamu. Soal kita ya? Bukan. Soal Ahmad. Ada apa dengan si Arab itu? Jangan-jangan dia nyakitin kamu ya? Kamu yang nyakitin dia. Kapan? Yang pernah. Kalau kamu nggak suka sama dia, kamu bilang aja langsung terus terang sama dia. Dia juga pasti ngerti kok. Nggak usah pakai kamu ancam dia segala dengan bilang kalau kamu tuh mau ngelamar aku. Ah, dia ngadu ke kamu ya? Dasar si Arab. Dia itu punya nama ya. Suka nggak suka, kamu tuh harus sebut nama dia. Jangan kamu hina-hina dia terus dengan bilang Arab lah Arab. Aku kok heran sama kamu ya? Kamu tuh kok segitunya belain dia loh? Karena dia itu emang patut dibela. Coba kalau kamu ada di posisi dia, kamu di negeri orang, terus kamu nggak punya uang, nggak punya identitas. Kalau kamu nggak ditolong, pasti kamu jadi gelandangan. Ya, tapi nggak perlu berlebihan seperti itu, yuk. Aku cuma nggak suka cara kamu komunikasi sama dia. Oke. Aku minta maaf. Kamu minta maaf sama Ahmad, jangan sama aku. Wah, ya nggak bisa. Aku nggak merasa bersalah sama Ahmed, sama Arab itu. Terus, kenapa barusan kamu minta maaf? Aku minta maaf sama kamu. Karena aku merasa bersalah sama kamu dengan berlaku kasar sama Ahmed. Dangkal banget sih pikiran kamu. Aku tuh masih anggap kamu teman baik aku. Jadi tolong jangan paksa aku ngerubah anggapan aku itu. Udah deh, itu aja yang mau aku omongin. Kasih aku pulang dulu. Hati-hati. Sek. Kok kamu ngelamun aja sih? Ente dari mana? Pergi nggak ngajak-ngajak. Aku ada urusan cewek. Ahmed. Iya, Pak. Ada petunjuk lagi. Tapi alamatnya di luar kota juga. Ini lebih jauh, Pak. Ya, lebih jauh. Ya udah, besok pagi-pagi Ane pergi deh. Aku ikut ya. Jangan-jangan, biar Ane aja. Besok kan ente kerja. Yang penting kasih petanya aja yang jelas.
Ya udah, tapi handphone kamu harus diaktifin ya, jangan sampai mati ya. Iya, ntar biar Ane cek baterainya. Makasih ya, Pak. Iya. Bersamamu aku merasa tenang. Bersamamu aku merasa hidup. Hanya bersamamu aku merasa berarti. Di sisimu aku merasa damai. Di pelukmu aku merasa teduh. Dan hanya cintamu yang ingin selalu ku miliki. Tahu alamat ini nggak? Coba saya lihat ya. Alamat ini. Oh, tidak ada alamat ini di sini, Pak. Nggak ada. Ini bukan nama alamat, ini nama tempat itu. Tempat apa? Kuburan, Pak. Hah? Ya udah, kalau gitu makasih ya. Iya. Kuburan? Kamu yakin? Coba kamu tanya lagi yang jelas sama yang lain ya. Siapa tahu orang itu salah. Kalau emang nggak ada, mendingan kamu cepet balik aja ya. Aduh, aku jadi takut juga nih. Iya, tapi kamu hati-hati. Kalau ada apa-apa, kamu telepon aku atau telepon bapak ya. Akulah cintamu. Akulah kekasih. Loh, kok kaget yuk? Ayo masuk, ayo. Di sini aja deh, di dalam hawanya panas. Ah, ini aku beliin buah-buahan. Biar panas lagi. Pasti kamu suka. Nah, ambil nah. Ini buah kesukaan Ahmed. Aduh, kenapa sih kamu diangkat-angkat? Kamu telepon siapa? Ahmed. Ayo. Aku kesini ngomong sesuatu soal kita. Soal kita. Kenapa dengan kita? Ya, sebenarnya aku... Pak, Bapak, Ahmad udah telepon Bapak belum? Dari tadi aku telepon nggak diangkat-angkat, Pak. Sama, dia juga tak telepon Bapak. Gede. Iya, Pak. Sudah dari tadi? Ah, belum, Pak, belum. Baru saja. Ya. Enggak, Bapak hanya sebentar saja kok. Ada suara telepon, aku angkat telepon dulu ya. Nggih.
Dek, Iya, Pak. kemarin waktu Ahmad minta Ibu Rahayu di Art Foundation itu tidak ada? Ada, Pak, ada. Tapi bukan itu orang yang dicari. Oh, begitu ya? Pak, Ahmed masuk rumah sakit, Pak. Ayo, Pak, cepetan kita ke sana, Pak. Masuk rumah sakit? Kenapa? Motornya masuk jurang, Pak. Pantesan dari tadi siang perasaan aku tuh nggak enak waktu dia bilang alamatnya tuh di kuburan. Ayo, Pak, cepetan, Pak. Bapak ambil jaket dulu. Yuk. Aduh, Gede, tolong jangan ganggu aku. Tapi Yu, aku mencintai kamu, Ayu. Aku tuh pengen kamu jadi istriku. Oke, aku jawab ya. Aku mau kita cuma temenan. Jelas, jadi aku nggak bisa nerima cinta kamu. Tapi Yu. Ayo, Pak. Dek, Bapak mau pergi dulu. Iya, Pak. Ayo, yuk. Yuk. Yuk, kamu tidak usah terus nangis. Ahmed itu enggak apa-apa. Tapi kan masuk jurang, Pak. Nggak apa-apa gimana? Paling nggak kan pada patah, geger otak. Ya kenapa bego banget sih, Pak? Kenapa jurang dimasukin? Bapak kok malah ketawa sih? Tuhan. Pak, lihat Pak bonyok kan? Hai Ayu. Kamu nih gimana sih? Kok malah nyengir-nyengir? Emangnya nggak sakit apa? Bukan sakit lagi, Yu. Rasanya badan aku tuh retak semua. Emangnya lantai apa bisa retak? Tuan, bagaimana ceritanya? Kok bisa sampai jatuh ke jurang begitu? Aneh didorong sama mobil, Pak. Didorong? Maksud kamu ada yang celakain kamu gitu? Ya, gak tahu yang jelas. Aneh diikutin. Bapak harus kembalikan taksi ini. Udah terlambat lagi. Ayo, kamu di sini dulu. Besok pagi Bapak ke sini. Bapak mau balik dulu. Ya, biar Ayu nunggu sini. Kamu udah makan belum? Udah disuapin sama suster tadi. Ya udah kamu tidur, Ki. Aneh seneng deh. Orang masuk jurang kok malah senang? Ya seneng aja. Ente bisa nemenin Aneh di sini. Kamu kok sakit-sakit masih sempet geer-geeran gitu. Tahu sih. Iya, tolong bilangin sama Pak Manajer ya. Ini mendadak banget. Saya lagi di luar kota. Iya, akan saya usahain izinnya cuma sehari aja ya. Iya, makasih banyak. Ayo. Kayaknya kita harus pindahkan Tuan Ahmed ke rumah sakit yang dekat dengan rumah kita. Kalau bisa kita rawat di rumah aja ya, Pak ya? Iya, kalau diizinkan oleh dokter. Halo? Iya, Mas. Oh, soal masalah Ibu Rahayu Agung, iya, gimana? Oh gitu ya, Mas? Iya, pasti, Mas. Ya, kalau gitu nanti Mas saya telepon balik lagi ya. Makasih banyak ya, Mas ya. Ada kabar apa lagi tuh? Besok Ibu Rahayu Agung mendarat dari Jakarta, Pak. Apa benar Ibu Rahayu Agung yang dicari oleh Tuan Ahmed?
teman saya ini punya teman di sanggarnya Ibu Rahayu Agung. Dan dia bilang emang dulu Ibu Rahayu Agung pernah menikah sama orang Arab dan punya anak. Ya, mudah-mudahan saja. Kok buburnya belum dimakan sih? Kamu kan harus minum obat. Aneh bisa mencret kalau makan bubur. Perut kamu tuh susah banget ya. Terus kamu maunya makan apa? Roti aja. Oh ya, aku udah dapat kepastian dari temen aku. Katanya Ibu Rahayu yang pernah naik taksi kamu itu emang ibu kamu. Ente yakin? Aku udah dapat kepastian dari temen aku. Dan hari ini Ibu Rahayu mendarat dari Jakarta. Yaudah, kita berangkat sekarang. Kamu nggak boleh. Biar aku sama bapak aja yang jemput ya. Tapi Aneh bisa jalan. Iya, tapi kan kondisi kamu kan kayak begini. Ya udah. Tapi tolong langsung bawa ke sini ya. Kamu kenapa? Ente sama Pak Made baik ya? Iya, tapi kamu jangan sedih gitu dong. Soalnya aku jadi ikutan sedih. Ya, Aneh nggak habis pikir aja. Bisa ketemu sama orang baik seperti ente sama Pak Made. Ya, Ibu Rahayu, saya Ayu dan ini ayah saya, Pak Made. Ada yang bisa saya bantu? Ibu kenal dengan foto ini, Bu? Bapak dapat dari mana foto saya ini? Dari anak Ibu. Anak saya? Iya, Bu. Namanya Ahmed dan dia dari Arab. Di mana dia sekarang? Dia habis kecelakaan, Bu. Sekarang ada di rumah kami, Bu. Sebaiknya sekarang Ibu ikut kami ya, Bu ya? Iya. Jalan, Bu. Halo. Nama saya Ahmad Jalani. Dan Bapak Aneh Jalani Kodir. Dan dia pernah nikah dengan yang namanya Rahayu Agung. Apa benar Anda Rahayu Agung? Iya, benar. Berarti Anda ibu saya. Anakku.
Papa kamu di mana? Papa udah meninggal. Dan aku pernah ngantri ibu ke airport. Pantas saya cari nggak ada. Makasih Ayu. Makasih untuk apa? Ya, makasih aja. Tapi Ane bakal terima kasih banget kalau apa? Kalau ente mau jadi bini Ane. Hah? Kok ah? Ya pacaran aja belum. Oh. Jadi pacaran dulu, bukan I love you. Kamu tuh norak banget ya. Tapi kece kan? Ih, aduh, GR. Cium dong. Enak aja. Gak mau ah. Kalau kamu mau bonyok, boleh. Apa? Gak romantis? Iya, nggak romantis kan? Maunya tuh. Kamu masih inget gak tentang Jotos? Jotos istana. Sekali banyak.